Dari itu saya mencari cara yang murah supaya nama saya gampang viral dan gampang terkenal. Maka dari itu semua baliho saya gambarnya adalah gambar Ultraman. Oke, jadi sejak zaman pemilu kemarin kita sudah pakai kostum Ultraman. Kenapa kita pakai kostum Ultraman? Kita melihat aturan di KPU bahwa di kertas suara tidak ada foto, hanya ada nama dan nomor urut. Jadi semua baliho saya tidak ada foto saya sama sekali. Karena apa? Percuma pasang foto saya karena tidak ada foto di dalam kertas suara KPU. Maka dari itu saya mencari cara yang murah supaya nama saya gampang viral dan gampang terkenal. Maka dari itu semua baliho saya gambarnya adalah gambar Ultraman. Tapi namanya tetap Jamaluddin Malik. Supaya apa? Orang selalu mengingat nama Jamaluddin Malik. Itu dasarnya itu dulu. Gitu. Pemilihan karakternya Ultraman ini kenapa ya? Nah, pemilihan karakternya Ultraman, kenapa? Yang pertama, Ultraman adalah simbol pahlawan, penjaga bumi dari monster. Dan saya kelahiran 89, umur saya sekarang 35 tahun. Dulu kita suka dengan Ultraman, tapi kita rindu dengan sosok Ultraman yang sudah kehabisan monster. Jadi episodenya selesai. Jadi maka dari itu Ultraman-nya gabut terus nyalek. Supaya dia dari membantas monster menjadi mengayomi masyarakat. Jadi ke situ arahnya, Mas. Dari dapil mana, Mas? Saya dapil dari Jawa Tengah 2, Jepara, Kudus, dan Demak. Oke? Mas mengincar komisi berapa? Ya, saya selama ini bergerak di lembaga bantuan hukum. Saya pribadi, demi Allah saya katakan, sudah 860 orang yang kita bantu untuk penegakan hukum, semuanya gratis, semuanya orang-orang kurang mampu, semuanya gratis. Jadi, kenapa saya kepengen di Komisi 3, di penegakan hukum? Karena dulu saya hanya bisa menyentuh orang di kabupaten saya Jepara. Karena apa? Keterbatasan. Maka dari itu, jika saya, ini bukan marah Pak, ini semangat. Ya, jadi di situ ya, saya ingin membuat yang selama ini orang-orang kecil yang kita lihat, orang-orang dengan ekonomi lemah susah mendapatkan keadilan hukum. Kita pengen menginspirasi lembaga bantuan hukum seluruh Indonesia dengan adanya Ultraman ini supaya mereka lebih giat dan getol mencari orang-orang yang sedang mencari keadilan. Itu harapan saya. Saya dari fraksi partai yang mengayomi dan melindungi, yaitu Partai Pohon Beringin, Golkar. Ya. Golkar kan simbol pengayoman. Kalau kita kepanasan, kita cari tempat adem, cari oksigen, kita ke bawah pohon beringin pasti aman. Gitu. Oke. Baik, yang pertama terima kasih teman-teman media semuanya sudah mendoakan hingga hari yang kita tunggu-tunggu sudah terlaksana dengan baik, dengan lancar, dengan tertib. Nah tentu teman-teman bertanya setelah ini apa, kan begitu? Nah tentu kami insya Allah mudah-mudahan khususnya dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang pertama secara normatif akan melaksanakan tugas dan fungsi kita. Kebetulan kami pernah duduk di eksekutif, jadi saya kira kalau ada pertanyaan teman-teman terkait dengan pengen di komisi berapa, kami fatsun dengan keputusan Ketua Umum. Kami mendapatkan penugasan di komisi apapun, tentu insya Allah kami siap. Yang kedua, sebagai partai yang menjadi bagian daripada pendukung Presiden terpilih, ya tentu Astacita yang merupakan program prioritas pemerintah akan datang akan menjadi fokus kita untuk kita kawal, baik dari sisi kebijakan maupun politik anggaran. Nah mudah-mudahan teman-teman saya kira sekarang saatnya bersatu ya, dari semua sisi, dari semua aspek, dari semua sektor, sehingga ke depan tujuan kita untuk menuju atau mencapai Indonesia maju, Indonesia emas di 2045 bisa kita capai. Saya kira itu yang bisa sampaikan, terima kasih. Setelah ini nanti kita lanjut lagi setelah makan siang. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Abu Bakar Lapsi dari PKS, Dapil Kalimantan 1, dan dari daerah Tabalong sampai Batola ya di Kalimantan Selatan. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Dapil yang mempercayai saya untuk kembali untuk kelima kalinya. Ya jadi dari keempat ke lima. Ya saya pikir saya harus lebih berbakti lagi, berbuat banyak untuk Dapil dan NKRI. Yang pertama saya harus perhatikan masalah pendidikan, masalah kesehatan,
masalah pembangunan, dan sesuai komisi saya kalau masih berlanjut penegakan hukum. Itulah kira-kira. Sehingga saya berharap periode ke depan bisa lebih baik lagi. Saya dengar hampir 50% milenial. Artinya apa? Jangan sampai milenial ini yang datang anaknya si Pulan, anaknya gubernur, cucunya bupati atau dan sebagainya. Tapi kita berharap anak-anak muda milenial yang potensial, yang bisa menyuarakan suara rakyat lebih baik lagi. Dan kalau biasanya kalau anak muda tuh lebih bersih. Gitu. Yang tua-tua ini agak repot kadang-kadang. Ya. Tapi kita tetap menjaga istiqomah. Begitulah kira-kira kawan-kawan sekalian. Kalau mau udah diputuskan kenapa tidak? Yang masalah IKN belum siap terima kita. Di periode yang kelima kalinya ini, apa Ya. lebih begini dikejar sama? Yang dikejar pertama, penegakan hukum itu penting ya. PR-nya apa sih di penegakan hukum? Sabar dulu dong. Penegakan hukum itu penting. Jadi jangan tumpul ke atas, kencengnya ke bawah, jangan. Kita harus rapikan alat hukum lah ya. Itu. APK kita harus lebih mantap lagi. Apakah Polri-nya, kejaksaannya, KPK-nya, BNN-nya, BNPT-nya, PPATK-nya dan sebagainya. Ya. Di sini perlu komando pimpinan yang sekarang kita berharap. Kita berharap dengan pimpinan terpilih ini bangsa kita lebih baik lagi. Saya meyakinkan bahwa kemampuan Pak Prabowo dengan timnya dan kerjasama dengan partai-partai yang ada akan lebih baik lagi ke depan, insya Allah. Habib, tadi kan bilang udah yang kelima kali ini. Bagaimana kemudian di masa periode ini juga banyak yang muda-muda bergabung. Bagaimana untuk kolaborasi dengan yang muda-muda ini? Saya happy karena saya jiwanya muda. Saya suka dengan yang muda-muda. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang berpikir-pikir ke depan dan semangat. Tinggal kita arahkan. Kita giring mereka semua, kita dudukan. Lebih kurang ada 9 di PKS. Kita berharap anak-anak muda ini lebih vokal dalam mengatakan yang benar dan mengatakan yang baik. Dan intinya perubahan, bukan pencitraan. Membangun bangsa kita ini. Dan saya yakin media kita juga lebih bagus. Medianya tidak tergiring kepentingan-kepentingan sepihak. Jelas? Jadi itu yang kita harapkan. Insya Allah lah. Ke depan 2024 sampai 2029. Bismillah, niat kita hari ini, niat kemenangan untuk 2029 lagi ke depan. Artinya dalam koordinasinya sebagai senior nunggu junior yang datang atau bagaimana, Bib? Kalau saya proaktif. Saya panggil ke ruangan saya semua anak-anak muda itu. Apalagi saya sebagai sekjen. Di partai saya hidupkan semua, tetapi secara umum saya mewakili semua pihak. Oke? Artinya yang milenial ini akan diberikan kebebasan untuk memberikan gagasan dan sebagainya. Oh iya dong. Tapi tetap fokus kepada titik sesuai visi misi partai. Ya? Habib, kemarin kan Pak Prabowo udah memanggil sejumlah tokoh jalan pengumuman menteri. Kalau dari PKS sendiri ada yang dipanggil nggak ke kamu? Pasti. Kita tunggu aja, sabar, pelan-pelan. On the track lah. Tapi belum ada yang dipanggil. Ya tunggu saja. Siapa tuh? Nantilah. Nanti yang kalau diajukan siapa yang diajukan? Nantilah masih dirapatkan, diputuskan. Tidak Oke? menjemput bola mencari tahu akan dipanggil. Ya, bola pembola biasa. Main bola kan saling menjemput, ya ta? Oke, salam semua. Terima kasih, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kasih sebelumnya semuanya media. Media luar biasa. Udah kasih support ini periode keempat. Saya dilantik dan mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi, berjuang lebih amanah lagi. Cukup banyak banget yang ada yang harus dikawal, kasus-kasus korupsi besar terutama di BUMN kemarin ya. Timah, Taspen, Asabri semuanya itu tidak boleh dilupakan. Juga yang terdekat adalah tetap tolak ekspor pasir laut. Ya, dan juga perjuangkan data dasar pembangunan yang akurat. Itu sedang kita perjuangkan. Ini kan balik lagi, terus bakal ketemu juga dengan yang muda-muda, yang junior-junior. Cara mingle bergaulnya seperti apa? Kan saya juga muda. Masih muda Emang sih. aku nggak Tapi kelihatan senior, muda? kan? Emang nggak kelihatan muda? Senior. Ini Gen Z loh. Senior.
Genjebra maksudnya. Nggak, santai aja lah. Karena masing-masing yang masuk menjadi wakil rakyat itu saya yakin itu karena mendapatkan kesempatan bukan hanya dari rakyat tapi juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah jabatan kita sama. Gaji kita sama. Insya Allah mudah-mudahan kerjanya juga sama. Ya. Bakal ada menjemput bola, ngedatangin atau nunggu yang junior? Nungguin siapa? Yang muda-muda yang baru masuk. Enggak lah, setiap fraksi kan ada rule-nya sendiri ya. Jadi kita lebih fokus pada politik legislasi, anggaran dan pengawasan. Tadi beberapa yang harus tetap fokus, beberapa kasus korupsi besar juga supaya ada penyelesaian di pemerintahan yang akan datang dan tentu tidak terulang lagi. Ya. Kebocoran data juga penting. Apalagi? Terus kawal suara buruh dan demo nggak? Kawal suara KPU maksudnya? Buruh dan demo. Semua yang bisa saya kawal sekuat tenaga saya ya. Tergantung juga komisinya, tapi insya Allah beberapa waktu ini, oh ya ada satu yang terdekat yang juga sedang kita kawal, yaitu SK Bidan yang sempat dihambat, udah lulus ujian kemarin, mereka akhirnya dapat ujian lagi. Semoga SK-nya sebagai P3K tidak ditahan lagi oleh negara, amin. Amin, makasih Bek. Makasih ya. Kalau perihal ekonomi saat ini kan banyak juga anak muda yang mengeluhkan nih gadget yang usaha pekerja. Kamera deh, kamera. Jawabnya ke kamera. Hai Besti. Apa? Sekarang data menyatakan bahwa ada PHK yang cukup besar ya. Kurang lebih hampir 100.000 di tahun ini. Dan itu yang terdaftar. Juga kita sedang menangani beberapa kasus indikasi tindak pidana perdagangan orang. Baru dibentuk direktoratnya di Kepolisian Republik Indonesia, di Barreskrim. Dan dari Kemenlu sendiri, data yang terindikasi online scamming itu anak-anak muda di luar negeri ada sekitar 3.000 orang. Kita nggak tahu cara balikinnya gimana. Nah intinya dari semua itu harapan saya ke depan adalah betul-betul ada fokus penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi dengan sistem pendidikan. Jadi orang sekolah itu udah bisa jelas nanti kerjanya di mana. Karena itu dimulai dari SMA katakanlah, terutama vokasinya ditingkatkan, politekniknya ditingkatkan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri kita. Nyolek apa ngapain? Oh enggak. Oke, udah cukup ya. Terima kasih. Tolak tapera, tolak pensiun tambahan, semoga gaji yang nambah semuanya. Ya. Ayo tanya dulu. Resmi ya. Kenapa Ya, jadi tadi pagi kita kan saya sendiri kan pakai kostum Ultraman. Tapi karena memang tidak dibolehkan, saya mendelegasikan salah satu tim saya untuk menggantikan saya. Itu ya.